Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkesempatan hadir kembali di majelis ilmu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rasa syukur seorang mukmin adalah dengan mempelajari hal-hal yang bermanfaat. Dengan mempelajari ilmu, maka dikategorikan tanda-tanda wa min alamati asyukri, di antara tanda-tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini juga kita berkesempatan untuk menuntut ilmu. Ilmu yang saat ini senantiasa kita pelajari, dan setiap apa yang menjadi konsen kita dalam beribadah kepada Allah pasti berhubungan dengan ilmu ini. Ilmu yang senantiasa berhubungan dengan ibadah kita, dengan agama kita, dengan syariat kita, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ibadah salat, ibadah puasa, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, berkaitan dengan macam-macam doa, ya, berkaitan dengan zikrullah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam pembahasan fikih juga berhubungan dengan ilmu tersebut. Bahkan dalam urusan mawaris, berkaitan dengan ilmu waris, ya, warisan, juga masuk ke dalam, ada kaitan dengan ilmu tersebut. Ilmu tersebut mencakup seluruh hubungannya, mencakup seluruh aspek dari agama kita. Jika kita memahaminya, maka kita pula akan memahami agama ini dengan benar. Ilmu tersebut adalah ilmu lughah al-arabiyah, ilmu bahasa Arab, untuk memahami li ta'allum atau li nafhama ad-din, ulumuddin, ulumus syar'iyyah. Ilmu yang bisa memahamkan kita dari ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama. Itu adalah, diantaranya adalah ilmu lughah al-arabiyah, ilmu bahasa Arab. Maka dari itulah motivasi kita di sini diantaranya belajar ilmu bahasa Arab untuk memahami nasihat-nasihat para ulama. Para ulama mutaqaddimin, ulama-ulama awal dari generasi umat terbaik, yaitu di kalangan para salafus saleh, yaitu di kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in.
Maka di antaranya adalah yang akan kita bahas muqaddimah kita pada sore hari ini adalah menukil perkataan atau nasihat, mutiara nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullah mengatakan, Man arada an yaftahallahu qalbahu fa'alaihi bitarkil kalami fima la ya'nihi. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan mendapati faedah yang lebih besar dari kalimat tersebut. Yang pertama adalah kata man, yang maknanya bukan pertanyaan siapa, tapi barang siapa. Nanti Ummahat akan belajar lebih detail. Man yang bermakna siapa, dan man yang bermakna barang siapa, atau siapa saja. Ya, dengan ciri-ciri ya yang nantinya akan kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan yang lainnya nanti. Beliau rahimahullah mengatakan man barang siapa aroda. Kebetulan kita masuk pekan ketiga, yaitu kita belajar ilmu sorof. Nanti umat akan belajar diambil dari asalnya aroda, yuridu, yang artinya menginginkan. Ya, mungkin tidak asing kata uridu. Kata uridu mungkin tidak asing di telinga kita. Lalu dibaca dengan dialek orang-orang kontemporer, ya, generasi saat ini, dengan dialek u menjadi o, menjadi oredu. Mungkin pernah mendengar kata oredu. Oredu itu salah satu perusahaan yang bekerja sama ya dengan Indosat. Ya. Makanya oredu yang artinya menginginkan. Aroda yuridu. Ya, yang artinya menginginkan. Ya. Ada Indosat Oredo. Oredo itu dari salah satu perusahaan di Uni Emirat ya. Yang bekerja sama dengan ya perusahaan kita. Yang artinya ingin ya. Aroda yuridu. Barang siapa ya yang menginginkan. An itu tidak memiliki makna, tapi an itu adalah huruf yang menggabungkan dua fiil. Apabila ada dua fiil pada satu kalimat yang berdekatan fiilnya, maka kata sambungnya adalah an. Ya, nanti Ummahat akan belajar itu di dalam ilmu sorof. Ilmu nahu, afwan, di dalam ilmu nahu. Karena ilmu yang berkaitan dengan qawaid atau kaidah-kaidah bahasa Arab ada di dalam ilmu nahu. Ilmu yang mempelajari berkaitan dengan macam-macam fiil ada seperti aroda, yuridu. Nah, fiil madinya, fiil mudhari'nya aroda, yuridu itu ada di dalam ilmu shorof. Barang siapa yang menginginkan yaftahallahu. Ya, diambil dari kata fataha. Apa artinya Ummahat? Ada yang tahu? Miftahun. Kunci. Ya, alatnya adalah miftahun. Kalau kata kerjanya fataha yaftahu. Jadi kata kerjanya apa? Kalau kunci diapain? Kalau dibuka. Berarti fatah yaftahu membuka. Ya. Artinya membuka. Barang siapa menginginkan ya Allah membuka atau dibukakan Allah. Nah, apa yang dibukakan? Qalbahu. Qalbun. Apa artinya qalbun, Ummahat?
Hati. Hati. Hati, jiwa, hatinya. Barang siapa menginginkan hatinya dibukakan Allah. Ya, hatinya dibukakan Allah. Yang dimaksud dengan yaftahallahu qalbahu, Allah membuka hatinya adalah ketika ia mendapatkan hidayah. Ya, petunjuk, ya. Yang tadinya berada di jalan yang tidak benar, tapi Allah bukakan hatinya menjadi menuju jalan yang penuh dengan kebenaran. Ya, dilapangkan hatinya, diberikan ketenangan, artinya diberikan kebaikan hatinya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Kita berharap semua kita bisa dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang penuh dengan hidayah petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Fa'alaihi, maka baginya. Fa artinya maka, huruf, ya. Ala itu adalah huruf jar. Jadi aslinya adalah fa ditambahkan ala ditambahkan huwa. Disingkat menjadi fa'alaihi. Ya. Maka baginya nya kembali kepada orang yang menginginkan dibukakan hatinya. Bagi siapa saja yang Allah bukakan hatinya, ingin dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginya bitarkil kalam. Dengan bi. Bi adalah huruf apa Ummahat? Huruf jar. Baru kemarin ya kita bahas ya tentang huruf jar. Ada berapa huruf jar? 9. 9 yang sudah kita pelajari. Sebutkan. Ala, An, mala, ruba. Min, ila, ala, an dulu. Ala, fi, rubba, bi, ka, li. Bikali, ingatnya bikali. Ya, min ila an ala fi rubba bikali. Ya, sahih, masya Allah. Maka baginya hendaknya ya dengan apa? Dengan tarkil kalam. Tarkil kalam diambil dari kata taroka. Tarkil kalam. Taroka, kata kerja nih. Kalau tarki itu bukan kata kerja. Kalau kata kerjanya diambil dari taroka yatruku. Artinya meninggalkan. Dengan meninggalkan. Al-kalam. Al-kalam itu bermakna pembicaraan. Perkataan. Ucapan. Ya. Oh, kita berarti disuruh untuk meninggalkan ucapan dong, perkataan. Iya, betul. Perkataan apa dulu? Fima la yaknihi. Fima itu diambil dari fi ditambahkan ma. Fi artinya di atau di dalam. Ma artinya apa? Jadi apa nih artinya? Fima jadinya apa artinya? Meninggalkan. Meninggalkan Perkataan. Meninggalkan ucapan atau perkataan. Meninggalkan perkataan fima jadinya apa fima? Di dalam. Di dalam apa-apa. Di dalam apa-apa layak nihi. Nah, ini poinnya nih di sini.
Tidak apa yang tidak. Tidak apa ya? Yaknihi itu artinya, ya kita fokus kepada yaknihi. Yaknihi itu diambil dari kata kerja ana. Pakai ain ya. Ana yakni. Pernah dengar kata yakni? Pernah. Misalkan yakni kita harus yakni ada kata yakni, YAKNI. Apa yakni itu? Yakin. Yaitu atau adalah. Yakni itu dari bahasa Arab ternyata Umahat. Ya, dari kata ana yakni, kata kerja. Ya, mungkin pernah mendengar kata makna. Ya, diambil dari kata ana yakni. Makna, apa itu makna? Arti. Ya, penjelasan dan lain sebagainya. Luas ya bahasa Arab. Jadi yakni, makna diambil akar kata yang sama dari kata ana yakni. Nah, kalau la yaknihi artinya adalah yakni ditambahkan huwa. Menjadi yakni. Nah, artinya, arti bahasa Arabnya, ana yakni itu artinya adalah menyangkut urusan. Menyangkut urusan. Apa yang menyangkut urusan? La yaknihi adalahnya di situ. Yang tidak, artinya menjadi yang tidak menyangkut urusannya. Tidak menyangkut Tidak menyangkut urusannya. urusannya. Ya. Berarti kalau yang tidak menyangkut urusannya, maka diartikan layan fa'u. Ya, layan fa'u artinya tidak bermanfaat. Betul. Ya. Kalau Umahat menerjemahkan di Google, nanti akan ditulis layakni itu arti tidak bermanfaat. Ya. Ya, layakni itu artinya tidak bermanfaat. Karena Google hanya ataupun translate itu hanya mentranslate atau menerjemahkan secara garis besar. Tapi kalau kita memperdalam, sesuatu yang tidak bermanfaat adalah sesuatu yang tidak menyangkut urusan kita. Alaysa kadzalik? Bala. Jadi maknanya lebih dalam kalau kita belajar bahasa Arab. Jadi pembicaraan yang tidak ada urusannya dengan diri kita, kita wajib tinggalkan karena nggak ada manfaatnya, Umahat. Seperti apa? Mengomentari berita yang kita tidak tahu urusannya. Mengomentari kebijakan presiden. Wah, MBG itu nggak bermanfaat, Ustaz. Ya. Karena mungkin Umahat nggak dapat mungkin gitu kan, kita nggak tahu ya. Bukan menyangkut urusan kita. Anak sekolah gitu ya. Ya kebetulan di sini kita punya sekolah dapat MBG ternyata bermanfaat, Umahat. Ya, sangat bermanfaat. Ya tergantung SPPG-nya. Kalau bagus, makanannya enak-enak sebenarnya. Ya. Maka tidak bisa. Banyaknya yang tidak sesuai. Iya, tidak bisa dipukul rata. Ya. Maka yang menyangkut bukan urusan kita, jangan berkomentar. Ya. Mana kecuali bisa dikasihnya lele mentah di sekolahan. Ya, kalau itu mungkin anaknya yang dapat gitu ya, berkomentar silakan. Yang repot kan bukan
bukan dapat MBG, ya anak yang nggak dapat atau bagaimana gitu ya, lalu dia berkomentar. Maka yang tidak ada sangkut pautannya dengan diri kita, jangan ya Berkomentar. jangan berkomentar, ya, nggak ada urusan, ya, nggak ada urusan. Karena sesuatu yang tidak ada urusannya dengan diri kita, jangan berkomentar karena tidak bermanfaat, ya. Nah, inilah yang luar biasanya Imam Syafi'i jauh-jauh hari menyampaikan. Kalau mau hatinya lembut, dibukakan hatinya, ditenangkan jiwanya, tinggalkan pembicaraan yang nggak ada manfaatnya. Ngomongin orang, apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya? Yang ada adalah penyakit. Ya, bahkan studi kasus ya di beberapa peneliti, banyak orang yang terpapar penyakit karena disebabkan mentalnya yang rusak karena ngomongin orang, ya, karena iri dengan orang lain, ya, dan lain sebagainya. Maka ini nasihat dari Imam Syafi'i untuk kita semuanya. Ya, fahimtunna ummahat? Fahimna. Fahimna insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita masuk buku Shorof ya? Buku Shorof atau buku Nahu, Umar? Iya, Shorof ya? Tasrif. Kita bertasrif. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke dalam kitab tasrif. Siapkan kitabnya sampai halaman berapa kita, Ummahat? Silakan. 9. 9, Ustaz. Halaman 9. Iya. Alhamdulillah. Di halaman 9 kita telah menyelesaikan pengenalan ya, ta'aruf ya, dengan macam-macam wazan atau macam-macam bab. Ya, bab-babnya ini ada banyak. Maka mohon hanya kita kenalan saja ya, tidak memperdalam. Karena pembahasannya nih mencakup berkaitan dengan macam-macam wazan atau bab ya. Bab-bab di dalam kitab tasrif. Kita masuk ke halaman berikutnya, Ummahat. Kita coba lewatkan. Bisa Ummahat buka di halaman 18. Jauh melangkahnya. Iya. Al-Harokat. Sudah dibuka? Kelas? Alhamdulillah. Al-Harokat. Al-Harokat ya. Bahasa Arab ada yang namanya Al-Harokat. Nah, itu juga dibahas di dalam ilmu Shorof. Ada ilmu Nahu dibahas juga, di ilmu Shorof juga dibahas. Karena tidak akan lepas kita dengan yang namanya harokat. Ya. Harokat itu diambil dari bahasa Arab, yaitu haroka yahriku atau haroka yahruku. Artinya adalah bergerak. Iya. Ya, bergerak. Ya. Al-harokat artinya pergerakan. Ya. Kenapa bisa dikatakan bergerak atau pergerakan? Karena dia bisa berubah-berubah. Ya. Harokat akhirnya kan bisa berubah-berubah ya. Bisa doma, bisa fathah, bisa roh. Ya. Ada berapa harokat itu? Ada 9. Ya. Ada 9. Ya. Yang pertama adalah dhammah ya. Kita semua sudah tahu ya, ada yang namanya dhammah. Nah, fokus kita ini di mana? Harokat akhir, Ummahat. Ya. Misalkan ya kita belajar dulu ada yang namanya kitabun. Nah, bisa kitabun, bisa kitaban,
bisa kita Tabu. bin. Kitabin. Kalau Alkitaban. pakai alif lam berarti bisa kita bu, Tabu. bisa kita ba, bisa kita Bi. bi. Alkitabi. Alkitabi. Ya, kalau pakai alif lam tidak boleh bertanwin. Kalau tidak pakai alif lam wajib bertanwin. Bertanwin. Betul. Nah, ada yang harokatnya di belakangnya sukun. Nah, yang ada sukunnya itu hanya ada pada kata kerja. Harus diingat nih. Harokat akhir yang bersukun hanya ada pada kata kerja. Ada pada kata Ya, hanya ada pada kata kerja. Contohnya. Ulang lagi Ustaz. Harokat. hanya ada Ulang lagi Ustaz tadi harokat apa? Kata kerja. sukun. Harokat sukun Sukun. hanya ada pada kata kerja. Ya, hanya ada pada kata kerja. Kata kerja fiil berarti. Betul. Contohnya Yo. la tazhabu. La tazhab. Tazhab. Aslinya adalah tazhabu. Ketemu la jadinya la tazhab. Artinya jangan pergi. Jangan pergi. Di Al-Quran ada tuh la tusyrik billah. Asal katanya tazhabu. Iya. Karena ada la jadi sukun. Oh. Karena dia harokatnya sukun tazhabu. Iya. La tusyrik. Jangan menyekutukan. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Itu nasihat Luqman kepada anaknya. Ya. Nah, harokat akhir yang ada sukunnya hanya berlaku pada fiil. Jadi, isim itu nggak ada yang harokat akhirnya sukun. Ya, nggak ada. Kitab, nggak ada. Kecuali kalau baca Quran, diwakafkan, kan gitu. Ya. Tapi kalau isim, nggak ada itu yang harokat akhirnya sukun. Pasti yang harokat akhirnya sukun adalah Fiil. Kata kerja. Betul. Ya. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan? Kalau tasrif Maafi soal. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke judul berikutnya. Ya, sembari berjalan ya. Sembari berjalan, kita masuk judul berikutnya di halaman 18. Paling bawah, judulnya apa itu? Huruf illat. Wat-tad'ifi. Betul. Huruful illat wat-tad'ifi. Karena kita belajar kata kerja, pembahasannya, kita fokus ke kata kerja ya Ummahat. Jadi abaikan kalau ada isim, ada huruf, abaikan. Ya, kita hanya fokus kepada kata kerja. Di dalam kata kerja ada yang namanya kata kerja yang cacat katanya. Maksudnya apa tuh kata kerjanya cacat? Ya. Ini cacat ya Ustaz. Nah, huruf illat itu artinya adalah huruf yang bisa mencacatkan kata kerja. Huruf yang bisa mencacatkan kata kerja. Huruf yang bisa mencacat Kata kerja.
Dan Jadi kul illati wa tad'ifi. wa tad'ifi itu artinya adalah huruf yang double dalam kata kerja. Ya, ini kita menggunakan bahasa yang lebih sederhana untuk ummahat. Ya, huruf yang cacat tuh maksudnya adalah huruf yang ketika kemasukan huruf tersebut bacaannya susah dibaca. Ya, rumusnya agak berantakan. Dibilang berantakan juga enggak, tapi ada rumusnya. Agak susah gitu ya, agak susah untuk dibacakan gitu ya. Tad'if itu hurufnya double. Ro-nya jadi ada 2 misalkan gitu ya. Ba-nya jadi ada 2 ya. Jadi ada 2 huruf yang digabungkan gitu karena dia double. Nah, kalau masih bingung kita langsung berikan contoh ummahat. Ya. Huruf yang cacat itu ada 3 ummahat yang bisa mencacatkan fiil. Huruf apa itu? Biar gampang adalah huruf mat kalau di dalam ilmu tajwid. Huruf mat. Huruf mat ada 3. Ada yang tahu apa saja? Ya, alif, lam, Wawu, alif. Ya, berurutan ya. Alif. Kalau di Alif. buku, ya. Ya dulu ya kalau di buku. Wawu, alif. Ya. Waw. Dan alif. Itu artinya alif. Kenapa Waw. disebut cacat di sini? Ya, waw dan alif di dalam ilmu sorof mereka itu adalah huruf cacat. Kalau di dalam ilmu tajwid mereka itu adalah huruf mat. Mad. Iya. Ya, huruf mat dipanjang-panjangkan. Ya. Jadinya 2 harokat ya minimal ya, mat tobi'i Iya. gitu ya. Nah, kalau di dalam ilmu sorof kenapa disebut dengan huruf cacat? Karena terkadang ia tidak dibaca ummahat. Contoh, di sini ada kitabun ya, ini buku kan kitabun ya. Iya. Ya. Kitabun. Apakah alifnya dibaca? Ada harokatnya nggak alifnya? Enggak ada. Nggak ada. Dipanjangin. Betul, dipanjangin aja. Nah, itulah disebut dengan huruf cacat di dalam ilmu sorof. Illah. Ya, huruf illat. Ya. Itu artinya sebab itu penyakit dinamakan. Ada penyakit ya kalau dalam bahasa Melayu di sini ya. Ya, ada penyakitnya nih gitu ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya kalau orang-orang jamaah ya orang-orang keturunan Arab ya di Indonesia ya mereka menyebut wah ini ada ilatnya nih. Ilatnya nih maksudnya ada penyimpangannya nih kayaknya ada kesalahan nih, ilat itu. Ada yang cacat. Ya. Ilat ya, disebut dengan ilat. Ya. Kalau dalam ilmu-ilmu yang lain ilat itu sering digunakan juga. Ya. Digunakan di dalam ilmu hadis. Ya. Perawi hadis ini ada ilatnya. Ya, ada cacatnya, ada kekeliruannya, bisa jadi hafalannya buruk atau kurang jujur. Nah, ya, dalam ilmu mustalahul hadis dalam meriwayatkan sebuah hadis. Nah, itu digunakan tuh kata ilat. Makanya yang lebih tepat ya ilat itu penyakit atau cacat gitu ya, ada kecacatan di situ. Ya, di luar normal. Kalau anak Gen Z sekarang menyebutnya anomali gitu ya. Ini nggak normal nih. Makanya kan kalau orang nggak normal kan disebut cacat ya kalau bahasa kasarnya. Ya. Kalau bahasa ininya lembutnya disabilitas gitu ya. Ya, disabilitas. Nah, kembali lagi kalau itu huruf ilat ada 3. Kalau tad'if itu hurufnya double. Contohnya, nanti umat akan menemukan tuh huruf yang double. Contohnya bahasa Arabnya menarik. Menarik bahasa Arabnya adalah syadda. Nah, ada tasdid ya kan ya? Syadda. Kan kita sudah belajar
kata kerja itu ada 3 huruf. Ada fa, ada ain, ada lam. Ya, bahasa Arab fiil kata kerja itu ada 3 huruf. Nggak ada yang 2 huruf tuh nggak ada, Ummahat. Semua kata kerja itu minimal 3 huruf. Loh kok ini syadda ada 2 huruf? Tidak. Jadi aslinya adalah syadada. Ya. Pertanyaannya, syadada berapa huruf? 3. Jadi 3. Syadada berapa huruf? Syadada ada berapa huruf? 3. 3 dong. 3. Iya. Lalu karena dalnya ada 2, digabung. Tinggal ditempelkan tasdid. Itu rumusnya tuh dalam ilmu sharaf. Ya. Nanti umat akan menemukan kata kerja yang hurufnya kelihatannya ada 2 nih, seperti syadda. Padahal nggak 2. Dia ada 3, didobelkan. Syadada aslinya. Ya. Nah, itu tad'if. Ya. Fiil yang ada huruf yang sama digabung. Nah, itu namanya tad'if. Ya. Contoh fiil yang ada huruf ilatnya. Contoh ya. Contoh fiil yang ada huruf ilatnya. Ya. Mungkin kita pernah mendengar kata tersebut, yaitu da'a. Doa, atau doa ya, Ummahat? Yes, doa itu bahasa Arabnya kata kerjanya adalah da'a yada'u. Ya. Da'a yada'u. Aslinya adalah fa'ala. Fa'ala. Ya, karena hamzah, bukan hamzah, alif ya. Alif tidak ada harokatnya, maka dibacanya da'a panjang. Ya. Doa, doa itu adalah perbuatan, bukan perbuatan. Doa itu adalah bukan kata kerja. Doa itu adalah isimnya, kata kerjanya adalah da'a. Ya, kata kerjanya adalah da'a. Artinya adalah memohon, meminta. Ya. Sampai di sini hal min soal ada yang ditanyakan, Ummahat? Silakan. Kalau misalkan ada kata kerja namanya farro, di buku ada tuh namanya farro. Berarti aslinya adalah faroro. Ya, aslinya. Ya, seperti itu. Ya. Fahimtuna, Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita coba latihan ya, Ummahat. Latihannya nggak main-main ya, langsung Al-Quran, Ummahat. Ya. Oh, ya. Bisa dibuka Al-Qur'annya ya. Di dalam yang paling mudah dulu ya, di surah Al-Ikhlas. Kan ada 4 ayat ya. 4 ayat. Ya. Di dalam surah Al-Ikhlas ini kan ada beberapa kata kerja. Ya.
Yang pertama, ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Yang mana kira-kira kata kerjanya Ummahat? Kul. Kul. Qul. Kenapa? Kenapa? Qul. Katakanlah. Katakanlah. Oh, karena baca arti. Ini ada lamnya kan sukun. Nah, jawabannya itu bukan katakanlah. Ya. Karena harokat akhirnya sukun. Tidak ada isim yang harokat akhirnya sukun. Iya. Hanya fiil. Jadi kul, kenapa kul arti masuk bagian dari fiil? Karena harokat akhirnya Sukun. Sukun. Betul, sahih. Ya, kul. Nah, di situ kul ada huruf ilatnya nggak? Alif, ya, atau waw? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Dan kul itu adalah kata perintah. Aslinya adalah kola. Dari kata kola. Yaqulu. Pertanyaannya, Kola. ada huruf ilatnya nggak? Kola yaqulu. Kola. Ada. 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 Alif. Ada alifnya di sini nih. Ada alifnya. Otomatis hurufnya bisa kurang atau lebih. Makanya lihat nih, kata kerja kul ada berapa huruf? 2. Padahal kita sudah belajar bahwa kata kerja itu minimal berapa huruf? 3. 3. Makanya di sini ada huruf cacat di situ. Ya. Kalau ada huruf cacat, ya kita tidak bisa memprediksi. Bisa ada 2 huruf, bisa lebih dari 3 huruf, kita nggak tahu karena ada huruf cacat di situ. Ya, kalau tidak ada huruf cacat pasti ada 3 huruf saja. Ya, seperti itu. Fahimtunna Ummahat? Fahimna. Fahimna insyaallah. Lalu berikutnya ayat 2 ada tidak fiil? Tidak ada. Tidak ada fiil. Ayat 3 Lamnya. yang mana tuh? Lam yalid. Lam yalid. Walam yulad. Ada kata yulad. Diambil dari kata yulad dan yalid itu sama. Ya. Yulad, ya. Dan yalid itu satu makna. Ya. Yalid. Aslinya diambil dari kata walada. Yalidu. Yalidu. Pertanyaannya, ada huruf ilatnya enggak? Walada yalidu. Oh, sih. Enggak ada. Tidak ada. Ada huruf ilatnya enggak? Enggak ada. Walada yalidu. Di walam yulad. Iya, walada yalidu. Yulad aja ada wawunya nih. Ada Ada wawunya. Diambil dari asal kata kerjanya walada yalidu. Nah, walada. Wa itu adalah huruf Ilat. ilat nih. Ini jangan sampai lupa ya. Ya. Waw. Dan alif. Nih, hanya ini aja nih. Kalau ada huruf wa-nya, ada ya-nya, ada alifnya, udah otomatis itu huruf ilat. Berarti fi'il yang ketemu dengan huruf ilat. Fi'ilnya cacat berarti. Ya. Kalau fi'ilnya cacat, kita tidak bisa memprediksi seperti tadi. Ya. Nah, yulad ya. Yalid, yulad. Ya, kata kerja semua tuh. Lalu ada lagi nggak selain itu di ayat 4?
Wal walam 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 yakul lahu, di situ yakul lahu tuh aslinya walam yakun. Aslinya yakun. Yakun. Ya. Lam yakun. Ya. Berarti kalau yakun fiil bukan. Kalau yakun fiil Ustaz. Walam yakun. Kenapa? Karena ada sukunnya terakhir. Ada sukunnya. Tapi kok di dalam Al-Quran bacanya beda. Yakun, nun sukun bertemu lam. Ya, itu masuknya hukum tajwid. tajwid. Nun sukun ketemu lam menjadi idgham bila Bila gunah. Nah, nunnya tidak dibaca, langsung yakul lahu. Lam. Iya. Aslinya yakun lahu, aslinya. Ya. Nah, yakun lahu. Ya. Makanya Kunlahu. kalau kita membaca Al-Quran berbeda dengan membaca bahasa Arab. Ya, berbeda. Kita baca nih percakapan bahasa Arab atau cerita bahasa Arab. Ya, tidak bisa dengan menggunakan hukum tajwid. Hukum tajwid hanya berlaku dalam Al-Quran. Seperti itu. Ya. Berarti yakun itu adalah fi'il. Ya, diambil dari kata kerja kana. Pernah dengar kata kana? Ya. Kana yakunu. Kana yakunu. Ada huruf ilatnya enggak ya? Kana yakun. Kana. Ada wawnya. Huruf ilatnya Bukan waw. cuman wow. Iya, bukan cuman wow. Ada apanya nih kana? Alifnya. Alif. Otomatis umahat. Ya jangan lihat belakangnya. Yakunu ada alif, ada wawnya. Tapi lihat depannya. Kalau depannya ada huruf ilatnya, ya, waw atau alif, pasti belakangnya ada juga. Ya. Gitu. Seperti itu. Ka. Ya. Fahimtunna umahat? Insyaallah. Insyaallah. Kita pelan-pelan ya. Iya Ustaz. Jangan berburu-buru. Pelan-pelan saja. Ya. Emang harus pelan-pelan Ustaz. Memang harus pelan-pelan ya. Ya. Ustaz, Nah, silakan. Alfon yang ayat 1 saya ketinggalan, yang huruf ilatnya yang mana ya? Yang ada huruf ilatnya itu adalah kata kul. Ya. Kul kan 2 huruf ya? Iya. Diambil dari kata kola. Kola, yakulu. Jadi kita harus tahu asal usulnya juga. Ya, kul itu diambil dari kata kola, yakulu. Pertanyaannya, ada huruf ilatnya enggak? Kola, yakulu. Kola yaku. Ada huruf kola. Ada. Nih alif sama waw. Berarti dia fiil yang ada huruf ilatnya. Ya. Seperti itu. Oh ini, berarti dari kola itu ya Ustadz ya. Makanya tadi Ya. yang mana huruf itu ya? Dari kola itu. Nah, nanti ada pembahasannya lagi. Asal usulnya itu gimana caranya biar kita tahu asal usulnya, kan gitu ya? Ya. Biar kita tahu semua kata kerja itu harus ada asal usul. Nah, asal usulnya dari mana? Nah, itu nanti di pertemuan yang akan datang tentang ilmu sorof. Ya. Nanti di halaman 19 tuh, Mahat akan belajar namanya al-muqabalah. Ada fa'ul fi'li, ainul fi'li, walamul fi'li. Ya. Nanti kita bahas ya, pelan-pelan aja. Untuk tugasnya di ilmu sorof ini, cari huruf ilat.
Mau seperti itu ya? Kayaknya udah semangat nih ya, luar biasa Iya, nih. udah lancar nih. Berarti kan harus cari kata aslinya dulu, Ustaz, bisa menentukan ada nggak huruf ilatnya. Nah, betul ya. Tadinya kita mau nggak akan berikan tugas itu yang lebih mudah, Nggak tapi usah deh, Ustaz. karena ada yang langsung mau gitu kan, Prabu dia udah Iya, lancar. memberikan usulan, nggak usah, Ustaz. memberikan usulan, ya kasihan kalau nggak diambil usulannya, kan kita harus menghargai Nggak usah deh, Ustaz, mundur dulu. ya. Nah, ya. Jadi karena tidak bersedia pendapatnya diambil, jadi kita tugas dari Ana saja ya. Nah, untuk tugasnya adalah Ummahat mencari, ya, mencari fiil, Mencari fiil ya, yang bertasydid. Seperti tadi, syadda, syadda. nah, Berarti- farra misalkan. Oh, Ya. Tapi fiil ya, fiil bukan isim. Ya. Fiilnya harus dicari, bukan isim. Ya. Contoh di surah Al-Qari'ah ya, ayat 8. Ayat 8. Apa bunyinya, Ummahat? Al-Qari'ah. Wa amma man Man khaffat mawazin. khaffat mawazin. Ada Khofat di tasydidnya. fatnya berarti ya, Ustaz? Betul, khaffat fa-nya itu kan ada tasydid. Nah, itu aslinya adalah ya khafafat aslinya. Khafafat. Aslinya. Nah, itu disebut dengan tad'if. Ya, disebut tad'if. Ya. Tapi hanya kata kerja nih, Ummahat. Harus carinya yang kata kerja. Jangan bukan kata kerja. Misalkan summa. Wah, ini aja nih summa, Ustaz. Nah, kan ada tasdidnya. Ya. Summa itu bukan kata kerja. Lihat aja artinya. Summa itu artinya kemudian. Kemudian. Ya, jadi hanya kata kerja saja. Ya. Seperti itu. Ya. Fahimtunna, Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ini carinya di dalam Al-Quran atau gimana, Ustaz? Apa Ya, kata cari, sendiri? Berapa, cari Ustaz? di dalam Al-Quran. Oh, di surat apa aja? Yang penting Surat kata apa saja. yang penting Betul. kata kerja tasydid. Ya, yang penting ada kata kerjanya yang bertasydid. Ya, jangan juz 31 ya. Nggak ada di juz 31. Berapa, Ustaz? Satu boleh. Berapa? Kalau ditanya Satu. berapa biasa. Satu ya, boleh. Satu. Minimal satu. Ya. Jadi kalau tidak dijelaskan berapa jumlahnya, jangan ditanyakan. Ya. Karena bisa jadi ya yang dimaksud hanyalah satu. Gitu ya. Tapi kalau ada yang bertanya berapa, jadinya berpikir-pikir apa nambah ya, jadi 5 gitu ya. Seperti itu. Fahimtunna, Ummahat? Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri bersama-sama, Ummahat, dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan.